apa kali Romo Yai? Romo Yai. Nggih. Siapa tahu jangan itu saged bermanfaat teng mriki kali kula kali saudara-saudara di sini. Jangan kali Romo Yai. Ya. Ya, Romo Yai berpesan pada saya. Petua Eyang Ismoyo, Sabdo Palon yang Semar. Petua Eyang Ismoyo mengenai tatanan pauger ngeraning urip bagi manusia dalam mengisi kehidupannya di alam fana ini. Tatanan berdasarkan dengan budi pekerti luhur untuk membentuk manusia-manusia sempurna yang berbudi pekerti yang luhur. Yang pertama, eling nang bekti mareng Gusti kang merbeng dumadi. Maksudnya, manusia yang sadar akan dirinya akan selalu mengingat dan memuja Tuhan yang Maha Esa. Setiap tarikan nafasnya berisikan sajung puja kepadanya, di mana beliau telah memberikan kesempatan bagi manusia untuk hidup dan berkarya di alam yang indah ini. Yang kedua, percayalah bekti marang utusan Gusti. Maksudnya, manusia sudah seharusnya menghormati dan mengikuti ajaran para utusan Allah sesuai dengan ajarannya masing-masing, di mana semua konsep para utusan Allah tersebut adalah menganjurkan kebaikan, karena tiada satu utusan yang membawa keburukan, tetapi kita sebagai umatnya yang gagal untuk mengerti jiwa dari pengajaran yang dibawanya. Yang ketiga, setya marang penggede negara. Maksudnya sebagai manusia yang tinggal dan hidup di suatu wilayah, maka adalah wajar dan wajib untuk menghormati dan mengikuti semua peraturan yang dikeluarkan pemimpinnya yang baik dan bijaksana. Yang keempat, bakti marang bumi Nuswantoro. Maksudnya Diberikan hati oleh Sang Maha Pencipta. Karena dari hati itulah cahaya kebenaran akan terpancar, sehingga manusia akan menyadari untuk apa dia diciptakan. Iya. Kalau tidak ada cahaya kebenaran yang bisa memasuk, dia tidak akan pernah menyadari itu semua berarti. Ya, tentu. Subhanallah. Sebenarnya pengen sekali saya ngobrol lama sama Mbah Joko Lumono, karena sudah lama sekali nggak ketemu, hampir 1 tahun. Ya, terima kasih atas kejadian itu. tinggal dan hidup di bumi Nuswantoro ini wajib dan wajar untuk merawat dan memperlakukan bumi ini dengan baik, di mana bumi ini telah memberikan kemakmuran bagi penduduk yang mendiaminya. Berbakti dan jagalah kelestarian alam, maka alam akan memberikan yang terbaik untuk manusia yang hidup di atasnya, atau di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung. Yang kelima, bakti marang wong tuwa. Maksudnya, manusia ini tidak dengan serta-merta ada di dunia ini, tetapi melalui perantara ibu dan bapaknya. Maka hormatilah, muliakanlah orang tua yang telah merawat kita. Berbakti kepada ayah dan ibu telah memberikan kita jalan untuk meraih kehidupan di sini, atau leluhur baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Yang keenam, bakti marang sedulur tua. Maksudnya adalah menghormati saudara yang lebih tua dan lebih mengerti daripada kita, baik tua secara umur, secara derajat, pengetahuan maupun kemampuannya. Yang ketujuh, tresno marang kabeh kawula muda. Maksudnya menyayangi kawula-kawula yang lebih muda, memberikan bimbingan dan menularkan pengalaman dan pengetahuan kepada yang muda. Dengan harapan yang muda ini akan dapat menjadi generasi pengganti yang tangguh dan bertanggung jawab, atau sebagai tulang punggung negara.
Yang kedelapan, tresno marang sebedaning menungso, mencintai sesama manusia sarwa prani. Maksudnya sesama manusia itu sama, yang membedakan hanya warna kulit dan budaya saja. Tetapi ingat dan camkan baik-baik, semua manusia itu sama, nilainya di hadapan Tuhan. Maka hormatilah sesama manusia yang di mana mereka memiliki harkat dan martabat yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel para sahabat jagat. Terima kasih untuk sedulur semua pada sahabat jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur pada sahabat jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini saya ditemani sama Mas Abbas, dan insya Allah malam hari ini kita akan mencoba bernostalgia ya. Ini sejarahnya dulu pernah kita mediumisasi benda pusaka ini, keris ini. Dulu juga dengan Mas Abbas ya. Itu udah lama sekali ya. Setahun lebih. 1 tahun lebih. Ini dari dulu dari lupa ini siapa ini. Terkait sejarah benda pusaka ini juga di ininya ada sejarahnya ya, kisah dan perjalanan khususnya ini yang salah satu tokoh di Jawa antara Sabtu Panon ya, yang dengan Seksi Bakir ini dulu. Ini khodamnya dulu dari golongan jin, tapi panglimanya Sabtu Panon yang bernama Joko Lolono ini dulu yang sebelum diselamkan yang singgah di benda pusaka ini. Alhamdulillah dulu sudah diselamkan dan sudah menjadi pengikut Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Tapi kali ini saya ingin mengobrol dengan beliau. Semoga diberi waktu dan berkenan beliau hadir, ingin bercerita, ingin menanyakan sesuatu kepada beliau. Ya silaturahmi dalam rangka silaturahmi ke alam gaib dengan cara mediumisasi, temu kangen nih. Untuk sedulur para muslim jagat bahwa saya nanti kita berdialog dengan Mas Jin harus disaring lagi. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, ini hanya sebagai contoh gambaran atau wawasan agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu sahabat siap? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sang Hyang Nurjaya kami sembah tinggi dan semua waktu yang kedua semua tidak ada efek akan sampai mediumisasi dan seterusnya. Sang Hyang Nurjaya jangan dulu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, semoga Joko Lolono mau berkenan hadir ya, tidak mengganggu ya. Kalau nggak berkenan hadir berarti ada tugas, saya sedang menjalankan tugas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Tentu saya untuk memanggil atau menghadirkan sosok gaib Joko Lolono yang dulu pernah tinggal di keris ini. Yang Joko Lolono yang pernah tinggal dalam keris ini. Saya hadir masuk dalam tubuh mediator Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad, silakan. Sallallahu alaihi wasallam.
mencoba menyusup yang mau menghalang-halangi semuanya hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten nak Mas, pripun? Oh, alhamdulillah niki sinten nggih? Kula Joko Lelono. Oh, saya Joko Lelono niki. Oh. Maaf, Joko Lelono, aduh, apa bisa ngobrolnya pakai bahasa Indonesia mawon? Insya Allah bisa. Insya Allah, alhamdulillah. Tinggi ini Pak Joko Lelono, kangen kula niki. Pripun kabare? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah kejadian itu, saya mendapatkan tugas baru. Oh, tugas apa itu, Mbak? Ya. Untuk memberikan bimbingan kepada semua makhluk gaib. Subhanallah. Itu di daerah mana, Mbak, tugasnya, Mbak? Dari Jawa atau di mana? Saat ini di Jawa. Oh, saya di Jawa. Iya. Oh, berarti sudah banyak jamaahnya, Mbak? Ya, setelah kejadian itu, tugas saya seperti itu. Alhamdulillah, Mbak. Untuk menjaga semua jin yang sudah mengikrarkan untuk masuk Islam agar tidak kembali mengikuti iblis. Berarti kalau di bangsa jin itu ada bangsa jin yang sudah Islam tapi kembali lagi murtad gitu maksudnya? Ya, seperti itu. Oh, sama juga kayak manusia berarti? Ya. Tapi alhamdulillah tugasnya sangat mulia, Mbak. Di daerah Jawa ya. Tapi apa kadang sering ketemu sama Kiai Semar? Romo Yai masih. Oh, masih sering ngobrol sekali. Ya. Romo Yai. Dapat pejangan apa kali Romo Yai? Romo Yai. Nggih. Siapa tahu jangan itu saged bermanfaat teng mriki kali kula kali saudara-saudara di sini. Jangan kali Romo Yai. Ya. Ya, Romo Yai berpesan pada saya untuk mencoba bisa berbisik pada hati manusia. Untuk mencoba membangkitkan kembali semangat fitrah dan semangat manusia kembali ke jalan yang lurus. Sampai segitunya beliau yang memperhatikan manusia ya, Mbak? Ya, kenapa? Saat ini Romo Yai merasa sangat khawatir sekali. Khawatir dengan kondisi manusia saat ini. Yang dikhawatirkan adalah alam sendiri. Iya. Karena kesalahan manusia, jadi alam. Ya, alam akan selalu memberikan reaksi atas keadaan apa yang ada terjadi pada manusia. Iya. Menjaga manusia sama aja menjaga alam ya, Mbak.
Ya, tapi tugas itu sangat berat. Sangat berat, Mbak. Beratnya gimana, Mbak? Apakah manusia memang susah sekali diingatkan atau bagaimana, Mbak? Ya, hati manusia yang tahu hanyalah manusia itu sendiri dan penciptanya. Iya. Sangat sulit untuk dari luar untuk bisa mengajak pada kebaikan. Belum dari Apalagi saat ini begitu banyak hati-hati manusia yang diselimuti kabut hitam. kabut hitam. Apa itu, Mbak, kabut hitam? Ya, kabut hitam itu tercipta karena adanya penyakit yang ada pada hati manusia itu sendiri, sehingga cahaya kebenaran tidak bisa menembus keluar. Cahaya kebenaran, cahaya nurani yang ada pada manusia tidak bisa terpancar. Ketika ada kabut itu, Iya. kabut hitam itu ada penyakit yang ada dalam hati manusia. Gimana kalau agar manusia itu kabut hitamnya itu nggak mempengaruhi hati manusia itu, biar menghilang kabut hitam itu gimana, Pak? Ramayai berpesan, cobalah untuk membersihkan, hilangkan kabut hitam itu. Dengan cara Ya, hilangkan dendam, hilangkan prasangka buruk, iri, dengki. hilangkan iri dengki Ya. dengan cara perbaiki niat, kembali pada sejatinya manusia. Ya. Sejatinya manusia itu diciptakan untuk apa? Manusia diciptakan untuk menyembah pada Sang Pencipta. Iya. Hanya menyembah gitu ya. Iya. Seandainya manusia akan ingat apa tujuannya dia sampai ke muka bumi ini, niscaya kabut hitam itu akan hilang. Iya. Sama halnya dengan kami. Oh, bahasanya juga ada kabut hitam ya? Ya, apalagi kami satu bangsa dengan iblis. Satu bangsa dengan iblis. Apa itu sangat berpengaruh? Tentu. Tapi kalau bangsa kalian cepat mengerti sebuah ajaran atau ilmu, cepat mengerti dan memahami. Tidak juga. Oh, tidak juga. Iblis juga mengerti akan ajaran, tapi Iya. memang sudah ditugaskan untuk itu. Memang sudah ditakdirkan untuk menyesatkan manusia. Iya. Kabut hitam di dalam hati. Itu setiap manusia pasti ada, atau ada yang manusia yang hatinya nggak ada kabut hitamnya sama sekali, ada atau tidak?
Ya, tergantung keadaan manusia itu sendiri. Tergantung manusia itu sendiri. Di saat dia sangat dekat dengan Sang Pencipta, kabut hitam akan hilang sedikit demi sedikit. Ya, di saat dia jauh, Di saat menjauh, maka makin tebal kabut hitamnya. udah kayak awan mau hujan gitu. Kalau kabut hitam, Sehingga sulit kebenaran akan terpancar dari hatinya. ya. Kalau hati ibarat cermin itu sendiri, cermin itu tertutup oleh kabut hitam itu, Iya, sehingga tidak bisa untuk bercermin lagi karena tertutup kabut hitam itu ya. karena sejatinya hati dan roh manusia adalah suci. Iblis tidak akan bisa masuk ke dalam hati manusia. Ya, Yang bisa dilakukan oleh iblis adalah menyelimuti hati manusia, membuat rasa was-was, gundah gelisah. ya, sehingga cahaya kebenaran yang sejatinya diciptakan oleh Sang Pencipta untuk manusia tidak bisa terpancar, tidak bisa menggerakkan pikiran dan akalnya. Karena terselimuti awan itu ya, kabut hitam dalam yang diciptakan oleh iblis itu. Apa itu ada hubungannya dengan nafsu manusia? Kabut hitam itu timbul karena nafsu manusia. Nafsu manusia tergantung keadaan dari hati manusia. Tergantung suasana hati maksudnya. Ya, di saat hati yang terselimuti, maka nafsu angkara yang akan timbul dan menguasai. Ya Allah. Iya. Di saat kebenaran terpancar, maka nafsu kebaikan yang akan menggerakkan manusia, sehingga yang ingin dilakukan hanyalah semua kebaikan. Iya. Ini pesan yang sangat luar biasa untuk kita semua ya, khususnya saya pribadi. Dan hati manusia, berarti kalau hati itu bisa dikatakan ujung paling tempat yang paling ini yang ada dalam manusia ya. Ya, tempat yang paling terjaga oleh Sang Pencipta adalah hati manusia. Tidak bisa digambarkan dengan apapun hati manusia. Sedalam apa hati manusia itu, seluas apa hati manusia itu ya. Tapi kami di sini itu diajarkan untuk selalu zikir dalam hati dengan kondisi apapun. Ya, karena zikir adalah makanan untuk rohani manusia. Oh, subhanallah. Karena bila rohani, manusia tidak diberikan makanan-makanan, maka dia akan sakit. Rohani itu sakit. Ya. Tapi kalau dikasih makanan terus dan makanannya bergizi, tentu rohani itu akan sehat dan hatinya akan cemerlang, cerah, sehingga kebenaran akan terpancar. apa ada perbedaan antara orang yang suka zikir sir di dalam hati dan orang yang tidak sama sekali zikir? Tentu Ada perbedaannya. jauh sekali perbedaan. Itu terlihat oleh bangsa kalian. Ya,
saat yang berzikir itu hati manusia, Iya. maka seluruh anggota tubuh manusia dan rohani ikut merasakan getarannya. Berbeda dengan zikir yang kalian ucapkan dengan lidah dan bibir kalian. Oh, berbeda. Getarannya berbeda. Iya. Terkadang hanya sampai di tenggorokan, tidak sampai ke hati. Iya, seru banget. Iya, itu masih dialami oleh kami saat ini, khususnya saya pribadi. Sangat susah sekali itu. Tapi setidaknya kami belajar untuk lebih baik lagi itu seperti itu. Ya, ada baiknya kalian belajar. Iya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanallah. Ada lagi nggak yang mau ngobrol sama Joko Lolono nih dulu? Dengan hati-hati dengan niat kalian. Oh iya, gimana? Di saat kalian berzikir, jangan kotori dengan niat-niat yang buruk. Oh ya, insya Allah. Niat yang buruk, niat yang salah selain Allah ya. Ya, karena sejatinya zikir itu untuk mengingat Sang Pencipta. Zikir itu mengingat Sang Pencipta. Oh, bukan untuk membuka hijab-hijab gitu ya. Bukan untuk membuka kemampuan, bukan untuk mendapatkan kekayaan, keilmuan. Tapi sejatinya zikir itu untuk mengingat Sang Pencipta. Subhanallah. Karena zikir itu untuk mengingat Sang Pencipta. Dan zikir itulah yang dilakukan oleh para malaikat dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Iya. Batu, binatang, Dunia, pohon, semuanya ya. dan alam semesta, semuanya berzikir. Mengingat maknanya ya. Mereka selalu ingat akan Sang Pencipta. Iya. Subhanallah. Dan seandainya alam semesta tidak berzikir, sudah hancur. Sudah hancur. Tapi manusia banyak yang lalai. Kenapa manusia yang diciptakan oleh Allah, makhluk yang derajatnya paling tinggi, kenapa malah sering banyak lalainya kepada Allah sebagai penciptanya, padahal diciptakannya manusia derajatnya paling tinggi daripada makhluk-makhluk yang lain. Ya, karena sudah ditakdirkan demikian. Sudah ditakdirkan seperti itu. Manusia datang banyak salah dan lupa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang menyadari kesalahannya dan bertaubat kepada Sang Pencipta untuk tidak kembali melakukan kesalahan itu. Sadar antara kesalahan yang dia lakukan. Iya. Kenapa manusia diciptakan dan disebut adalah makhluk yang paling sempurna? Iya. Karena semua sifat yang ada di alam semesta ada pada manusia. Ada pada manusia. Bagaimana itu kok semua sifat ada di manusia itu? Ya, dari sifat yang paling rendah sampai sifat yang paling tinggi ada pada manusia. Sifat paling rendah dalam manusia, hewan ya. Hewan. Ya, sebagai gambaran. Iya.
derajat manusia bisa lebih rendah dari hewan Subhanallah. dan lebih rendah dari kami Astagfirullah. bangsa jin dan lebih rendah dari iblis. Bisa itu. Bisa dan bisa lebih tinggi melebihi malaikat. Sebenarnya filosofi sangat dalam sekali Mbah Joko Lolono, terima kasih luar biasa. Manusia itu bisa derajatnya lebih rendah daripada hewan dan juga jin dan juga iblis, tapi juga bisa lebih tinggi daripada malaikat. Allah Akbar. Ya, demikian itulah keadaan manusia. Iya, Dan keadaan manusia itu adalah pilihan dari manusia itu sendiri. pilihan. Ya, manusia akan memilih dia memposisikan di mana. Allah Akbar. Iya, Karena sejatinya manusia sudah diberikan hati oleh Sang Maha Pencipta. Karena dari hati itulah cahaya kebenaran akan terpancar, sehingga manusia akan menyadari untuk apa dia diciptakan. iya. Kalau tidak ada cahaya kebenaran yang bisa memasuk, dia tidak akan pernah menyadari itu semua berarti. Ya, tentu. Allah Akbar. Subhanallah. Sebenarnya pengen sekali saya ngobrol lama sama Mbah Joko Lolono, karena sudah lama sekali nggak ketemu, hampir 1 tahun. Ya, terima kasih atas kejadian itu. Iya, saya juga tidak nyangka kejadian itu membawa sebuah kisah yang sangat luar biasa saat ini, Mbah. Allah Akbar. Subhanallah. Banyak sekali pesan yang disampaikan ke kami ya mestinya, Mbah. Bukan tugas saya. Ya mungkin obrolan Ya, sama Joko Lolono sama yang Lolono Yai bisa diambil hikmahnya untuk kami semua di sini. semoga demikian. Amin ya Allah. Subhanallah, ya sudah. Takutnya pesannya banyak, kita di sini pemikirannya belum ketampung semua, nanti pada pusing, Mbah. Intinya garis besarnya apa, Mbah, untuk kami semua, khususnya yang ada di sini? Ya, bersikirlah dengan tujuan untuk mengingat Sang Pencipta. Iya, insya Allah subhanallah ya. Berzikirlah bertujuan untuk mengingat Sang Pencipta. Allah Akbar ya. Karena saat berzikir dengan niat selain itu akan mudah dikendalikan oleh iblis. Oh, iblis bisa masuk, menyusup itu. Iya. Setelah masuk, iblis menyusup, dia bisa mempengaruhi pola pikir manusia. Iya, karena dia memiliki kemampuan Iya. untuk mempengaruhi, sehingga manusia itu akan terbawa dengan pemahaman yang diberikan oleh iblis. Iya. Entah itu adu domba, menghasut ini itu ya, merasa lebih benar. Iya. Ya Allah, sudah itu aja Mbah. Terima kasih, saya sangat terima kasih sekali atas nasihatnya, dan terima kasih Mbah Joko Lolono mau hadir ini. Waktu tadi dihadirkan ke sini lagi tempun nih, Mbah. Sekitar Jawa Tengah. Jawa Tengah. Teng gunung apa teng Laut Utara. utara, laut utara. Iya. Ya udah Mbak, matur kula aturaken matur nuwun sanget Mbah Joko Lolono sampun
mriki purun hadir mriki. Nggih, matur nuwun. Ngapunten kalau kula ada salah, mohon maaf kalau tidak sopan dan mengganggu tugas Anda, saya mohon maaf. Mungkin itu saja ya. Sudah Mbah. Nanti kapan-kapan kalau Allah mentakdirkan lagi kita untuk ngobrol lagi, Mbah. Dengan senang hati. Alhamdulillahirabbil. Iya, monggo Mbah, matur nuwun sangat. Salam kangge Romo Yai. Insya Allah saya sampaikan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan segala tidak ada yang terbawa, tidak ada yang Alhamdulillahirrahmanirrahim. Obrolan reuni sama Mbah Joko Lelono ini sangat luar biasa maknanya di sedulur pada masa pejagat, khususnya saya pribadi, itu pesan-pesan yang banyak sekali, yang pesan-pesan di dalamnya yang saya ingat, yang garis bawahi ya zikir, yaitu harus niat karena mengingat Allah, mengingat Tuhan, bukan zikir karena untuk sesuatu selain Allah. Ya mungkin itu yang harus saya perbaiki, dan untuk semuanya intinya niat karena Allah SWT dalam hal apapun, beribadah, zikir, itu ini pesan untuk saya pribadi. Semoga bermanfaat di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.